Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Sonia Linda Wibowo dari 3A D3 Teknik Kimia nomor absen 21. Di video kali ini kita akan membahas soal Genkoplis 11.64 part B, di mana yang ditanyakan ialah menghitung beban panas pada kondenser dan reboiler. Nah, diketahui komponen-komponennya yaitu reflux sebesar 1,3 reflux minimum, di mana reflux minimum sudah dapat ditentukan dari part A, sehingga 1,3 dikalikan 1,178 sama dengan 1,531. Kemudian aliran pada D atau pada distilat, fluorid distilat 54,2553 kmol per hour. Fraksi pada distilat sebesar 0,98. Selanjutnya yaitu fraksi pada produk bawah atau pada bottom 45,7446 kmol per hour dengan fraksi W-nya 0,04 benzena. Kemudian fluorid umpan yaitu 100 kmol per hour dan fraksi F-nya yaitu 0,55. Nah, kita ilustrasikan prosesnya, yaitu di sini ada menara distilasi, kemudian di sini ada kondenser, di sini ada reboiler. Kita tulis dari masing-masing aliran. Yang pertama yaitu fluorid masuk dikalikan dengan entalpi, dikalikan dengan fraksi. Kenapa kita di sini ada entalpi pada masing-masing aliran? Dikarenakan pertanyaan yang di sini adalah terkait penghitungan beban panas. Jadi kita menyinggung tentang entalpi, sehingga setiap aliran di sini kita kalikan dengan entalpinya masing-masing, yaitu pada entalpi fluorid masuk, kemudian pada distilat, kemudian pada entalpi pada produk bagian bawah atau bottom. Nah, sebelumnya kita tentukan terlebih dahulu komponen-komponen apa yang sudah diketahui dan komponen-komponen apa saja yang perlu dicari. Pertama, menghitung beban panas pada kondenser, kita memakai persamaan 11.610, di mana persamaannya yaitu QC sama dengan V1 kali H1 min L kali HD min D kali HD. Kemudian, QR sama dengan D kali HD ditambah W kali HW ditambah QC min F kali HF. Nah, V1 belum diketahui, H1 juga belum diketahui. Kemudian aliran pada L juga belum diketahui, entalpi pada D juga belum diketahui, entalpi pada bagian distilat atau HD ini juga belum diketahui, kemudian entalpi pada fluorid juga belum diketahui, QC belum diketahui, entalpi pada bagian bawah juga belum diketahui. Maka langkah-langkahnya untuk kita menentukan berapa sih kebutuhan panas yang dibutuhkan pada kondenser dan reboiler ini? Yang pertama yaitu menghitung laju alir pada bagian atas, seperti terlihat pada gambar. Nah, di sini yaitu di sini V1 aliran yang keluar dari menara distilasi menuju kondenser. V1 sama dengan VD dikalikan HD sama dengan H1. Nah, kemudian laju alir bagian atas ini ada lagi L dikalikan HD. Kemudian di sini ada distilat dikalikan entalpi dikalikan fraksi distilat. Nah, L di sini belum diketahui, sehingga ada rumusan reflux sama dengan L per D. D-nya sudah diketahui, R-nya juga sudah diketahui dari sini ya. R-nya kita peroleh 1,531, D-nya sudah dicari pada part sebelumnya, yaitu sebesar 54,2553 kmol per hour atau per jam. Maka kita masukkan substitusi di sini. R-nya 1,531, L per 4,253, L-nya ini yang dicari, sehingga L didapatkan 83,064 kmol per hour. Selanjutnya, kita mencari V1, di mana V1 sama dengan L plus D. L plus D ini didapatkan dari sini. Nah, hasil dari menara distilasi yang masuk kondenser, selanjutnya dibagi menjadi dua aliran. Yang pertama untuk masuk ke menara distilasi kembali, dan yang aliran yang lain menuju ke distilat, sehingga persamaannya secara matematis yaitu V1 sama dengan L plus D. Jadi aliran pada V1 sama dengan aliran pada L ditambah aliran pada D. Aliran pada L
Tadi sudah dihitung dari sini didapatkan 83,064 ditambah 54,2533 didapatkan 137,317 kmol per hour. Nah, aliran L sudah didapatkan, aliran V1 sudah didapatkan. Selanjutnya kita akan masuk ke H1. Nilai H1 diperoleh dari persamaan 11.62, di mana komponen-komponennya juga akan kita identifikasi lagi. Yang pertama YA. YA, Y1 atau XD adalah fraksi dari benzena ya. Ini atau fraksi distilatnya tadi 0,98. Nah, 0,98 kita masukkanlah ke persamaan ini. H sama dengan YA, 0,98. Masuk ke lambda A atau latent heat of vaporization. Lambda A ini dapat kita peroleh dari 11.61 di komponen benzen A sini. Nah, ini ada latent heat 30.820. Kita dapatkan dari sini ditambah 96,3 atau didapatkan dari heat capacity CPYA atau benzen pada fase vapor. Selanjutnya yaitu T. Suhu pada saat distilat 0,98, kita peroleh suhunya 81,08. Didapat dari gambar ini, gambar 11.11 dari buku Gian Koplis. Kita perbesar gambarnya. Nah, pada 0,98 yaitu fraksi mendekati 1, kita tarik ke atas hingga ke garis saturated liquid. Didapatkan, kemudian kita tarik ke kiri menuju ke suhu di sumbu temperatur, didapatkan 81,08 derajat Celcius. Suhu tersebut kita masukkan ke persamaan ini. Ke persamaan ini 81,08, kemudian dikurangi dengan T reference, yaitu T pada saat boiling point dari benzena. Kita pakai T reference-nya yaitu boiling point pada benzena sebesar 80,1. Ditambah 1 min YA, yaitu 1 dikurangi YA ini tadi fraksi distilatnya ya, 0,98. Kemudian ada lambda B. Nah, untuk lambda B ini dihitung menggunakan persamaan 11.64. 11.64 ini di mana lambda B sama dengan CPB TBB min T reference ditambah lambda BB dikurangi CPYB TPBB dikurangi T reference. Nah, CPBB ini adalah heat capacity dari toluen pada fase liquid dikalikan boiling point dari toluen 110,6 dikurangi T reference ditambah lambda BB yaitu latent heat of vaporization dari toluen yaitu sebesar 33.330 dikurangi 138,2 CPYB-nya itu capacity heat dari toluen pada fase vapor, kemudian TBB yaitu boiling point toluen 110,6 dikurangi 80,1 T reference. Didapatkanlah sekian yaitu 34.224 kJ per kmol. Selanjutnya, setelah lambda B-nya diketahui, kita masukkan ke persamaan ini, ke persamaan 11.62 tadi di sini ya. Lambda B-nya sudah didapatkan, CPYB-nya 138,2, T-nya pakai 81,08 sudah diplotting dari gambar 11.11, ini dikurangi T reference 80,1. Nah, selanjutnya didapatkan hanya sama dengan 30.983,269 kilojoule per kmol. Setelah didapatkan H1, yaitu pada aliran yang menuju kondenser, kita akan menghitung entalpi pada aliran distilat menggunakan persamaan 11.65. Setelah menghitung entalpi pada
aliran yang keluar dari menara destilasi dan masuk ke kondenser, kini akan menghitung entalpi di distilat, di mana persamaan 11.65 ini XA atau XD fraksinya 0,98, kemudian CPA 138,2, kemudian tetap menggunakan suhu sebelumnya yaitu 81,08 dikurangi T reference yaitu 80,1. 1 min XA 1 min 0,98 dikalikan CPB yaitu 167,5 dikalikan 81,08 min 80,01. Dihasilkanlah entalpinya yaitu 136,01 kJ per kimol. Nah, setelah nilai dari H1 dan Hd sudah dicari, maka beban panas pada kondenser dapat dihitung menggunakan persamaan 11.61. Persamaan 11.61 ini, Qc sama dengan V1 kali H1 min L kali Hd min D kali Hd. Nah, sudah diketahui kan masing-masing dari aliran tadi di mana didapatkan V1-nya yaitu 137,317, kemudian 30.983,269 dikurangi 83,04 dikali 136,01 minus 54,253 dikali 136,01 didapatkan 4.235.852,751 kJ per jam beban panas pada kondenser. Nah, beban panas pada kondenser sudah diketahui. Selanjutnya ialah menghitung beban panas pada reboiler. Nah, rumus dari menghitung beban panas pada reboiler di 11.617 yaitu D kali HD ditambah W kali HW plus Qc min F kali HF. Nah, karena Qc sudah diketahui, komponen D kali HD sudah diketahui, FHF kita akan mencari HW dan HF. Nah, yang pertama, di mana pada gambar 11.61 itu akan didapatkan HW sebesar 4.500 dari fraksi produk bagian bawah sebesar 0,04. Ini adalah gambar 11.61 dari buku Gankoplis yang sudah saya copy di sini. Nah, 0,04 ada di sini. Kita tarik ke atas sampai ke garis saturated liquid. Didapatkanlah kalau misalnya tepat di sini yaitu sekitar 5.000. Nah, kita perkirakan di bawah ini saya mendapatkan 4.500 kJ per kimol. Hasil dari entalpi pada bagian bawah. Kemudian setelah HW diketahui, kita akan mencari nilai dari HF. Di mana HF didapatkan dari plotting di gambar yaitu pada saat SF sama dengan 0,55 maka suhu masuknya 91. Plottingnya dari gambar 11.11. Kita kembali ke gambar 11.11 di sini. Nah, di mana 0,55 pada saat XF 0,55 atau pada saat fit 0,55 yaitu di antara 0,5 dan 0,6 kita tarik sampai garis ke saturated liquid didapatkan suhu 91 derajat Celcius. Suhu yang didapatkan tadi nanti akan dimasukkan ke persamaan HF untuk mencari entalpi dari fit masuk. Nah, untuk mencari entalpi dari fit masuk atau HF ini sama dengan mencari nilai HD. Hanya saja fraksinya diganti yaitu 0,55 yaitu fraksi pada fit masuk. Kemudian pada T-nya diganti dengan 91 sini yang sudah kita plotting dari gambar 11.11. Didapatkanlah 1650,0965 kJ per kimol entalpi yang masuk pada fit. Nah, hasil dari setiap komponen yang sudah dihitung dan ditentukan akan dimasukkan ke persamaan 11.617 untuk menghitung beban panas pada reboiler. Nah, didapatkanlah QR sebesar 4.284.073,04 kJ per jam. Jadi didapatkan beban panasnya pada kondenser sebesar 4.284.073,04
235.852,7051 kJ per jam, dan pada reboiler 4.284.073.0,64 kJ per jam.